Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikumusyamu, atas kalian berpuasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bainil junubi raswah limanaka nahab ya ba'da على الجنبة نسلك جميع الشعوب ومن خلف للذئاب حسب جاهل. Baik pemirsa setia Wal TV, alhamdulillahalamin, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Bayi Nyantri, dan alhamdulillah kita sudah bersama Mudir Am dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah, yang tentunya tadi kita sudah melihat bagaimana program-program dari TK, SD, dan sekarang kita bersama Mudir Am dengan Ustaz siapa Ustaz? Bambang. Ustaz Bambang, Masya Allah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kita lagi di mana Ustaz? Kita sekarang lagi di asrama, ya, asrama Putri Salafiyah Wusta dan Salafiyah Ulia Mutiara Sunnah. Ini bisa dijelasin Ustaz, ini program-program apa ini yang lagi di luar ini Ustaz? Bisa jelasin sama pemirsa? Ya, jadi sekarang kita sedang menyaksikan santri-santri kita jenjang Salafiyah Wusta atau SMP dan Salafiyah Ulia SMA yang sedang melakukan kegiatan halaqah Al-Quran. Jadi dia sedang menambah hafalan dan memurojaah hafalan Al-Qurannya. Jadi halaqah Al-Quran kita tempatkan di beberapa tempat yang bisa kita gunakan untuk halaqah. Jadi sekarang kita lihat di teras asrama, ada juga di aula, ada di beberapa tempat-tempat yang bisa digunakan untuk halaqah Al-Quran. Jadi untuk yang akhwat ini ada berapa ini Ustaz? Akhwat ada berapa orang yang mondok di sini? Ya, untuk yang mondok sini dua jenjang itu Salafiyah Wusta dan Salafiyah Ulia sekarang 98 orang ya, 98 orang Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Jadi untuk jenjang Salafiyah Ula, Wusta dan Ulia. Oh, dan Aulia. Iya. Nah ini Ustaz, kira-kira untuk program ini kan caknya pagi hari sudah di depan. Ini untuk sekolah formalnya? Ya, kita untuk sekolah formalnya itu di siang hari ba'da zuhur. Oh, itu? Ya, jadi dari jam 1:30 sampai seterusnya sampai ba'da asar pun kita lakukan. Di lokal mana Ustaz? Di lokal sekolah yang digabung dengan Salafiyah Ula. Oh begitu, jadi tetap kita satu lokal ada dua jenjang gitu? Ya, jadi kalau setelah Salafiyah Ula atau SD tadi pulang, maka mereka mau menempati lokalnya untuk belajar formalnya. Iya, Ustaz. Untuk ustazahnya Dewi Ustaz, ini bisa dijelasin kira-kira ada berapa ustazah mungkin yang bisa mendukung program-program di sini Ustaz? Ya, kita ustazahnya lumayan ya. Mungkin sekarang yang sudah intens sekarang ada kurang lebih 8 ustazah. 8 ustazah. Dan ditambah oleh beberapa 8 juga ustadz. Oh, ya. Macam itu. Jadi ada ustazah dan ustazah fokus kepada hafalan Qurannya, dan ustadz ke pendidikan agamanya, dinianya. Baik bahasa Arab, akidah, fikih, hadis dan semacamnya di kelas. Baik, Mang Bice, tentunya untuk mengetahui program-program keunggulan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Mutiara Sunnah dan juga program-program untuk yang SMP, ini Ustaz, kita bisa jelasin. Tentunya tetap ikuti kita. Ini kita lagi ada di mana Ustaz? Kita di asrama lantai 2. Lantai 2? Lantai 2. Ada berapa kamar Ustaz untuk lantai 2 ini? Untuk lantai 2 ini ada 3 kamar. Satu tadi? Ya, ini kamar 1, 2, dan 3 untuk lantai 2. Boleh nak? Tadi kan kita sudah ngebahas kira-kira untuk program di sini ini ada apa Pak Ustaz? Bisa jelasin?
Ya, kita dalam program unggulan terutama tetap hafalan Al-Quran ya. Kemudian kita memiliki program untuk life skill mereka. Oh, Di antaranya kita ada kegiatan untuk ketangkasan, kita punya panahan panahan, dan bela diri. bela diri. Kemudian ada juga tata boga. Jadi untuk melatih ibu-ibu ini untuk juga pandai masak ya. Oh, macam Karena itu. memang kita menyiapkan kader ibu-ibu. Oh, Ibu-ibu yang generasi terbaik. Karena kita teringat perkataan para ulama, al-ummu madrasatun in a'dattaha a'datta khairal jirin. Ibu adalah madrasah. Kalau kamu siapkan, maka kamu menyiapkan generasi terbaik. Masya Allah. Jadi kita siapkan para wanita penghafal Al-Quran dan dia juga bisa menjadi ibu-ibu yang membentuk generasi terbaik. Boleh Ustaz, kami jingok. Ya, nggak masalah. Dan di sini mungkin ada dilihat bagaimana. Ini asrama ya? Ya, asramanya. Asrama. Ya, Ini kamarnya Ustaz ya? ya ini Masya kamarnya. Allah, pakai ranjang sini Ustaz ya? Ya. Boleh Ustaz, ini ada berapa untuk orangnya per kamar Ustaz? Untuk per kamar kita batasi maksimal 20 orang. 20 Satu orang, ranjang. Satu ranjang kan ada 2 orang, ada 20 orang. Itu maksimal. Itu maksimal ya? Biasanya 18. Untuk fasilitas di kamar ini kira-kira disediakan dari pesantren atau individu dari santrinya Ustaz? Ya, kita seragamkan dari pesantren. Oh, macam Namun itu. kita memiliki tingkatan. Kalau awal-awal mungkin belum seragam, namun kemudian kita seragamkan. Seperti dilihat itu lemari-lemari ini kita lemari. seragamkan. Jadi semuanya sama dan enak tertata. Kecuali yang dari belakang ini Ustaz? Nah, yang Ini yang pribadi, individu enggak, ya? ini juga dari pesantren. Oh, dari pesantren? Ya, cuma waktu itu awal-awal kita belum menyeragamkan kayak gitu kan. Gitu. Untuk kasur segala macam? Ya, semuanya kita langsung fasilitasi. Jadi ketika mereka daftar, selesai PSB-nya kita langsung fasilitasi. Kita seragamkan seperti semua. itu. Dan kita pakai ranjang dengan asumsi karena khawatir kalau nggak pakai ranjang nempel ke lantai rawan sakit. Oh. Baik, Ustaz, boleh kita nanya-nanya santri? Boleh? Untuk nanya kira-kira Cak Mano komentarnya bisa nyantri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran. Ayo, insyaallah.